Selamat datang di Full Time Soccer News. Saya Embun, dan seperti biasa, saya akan menemani kalian dengan rangkuman berita-berita terkini dari dunia sepak bola, mulai dari hasil pertandingan hingga gosip transfer yang lagi panas. Semua akan kita bahas secara lengkap dan mendalam. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya di Full Time Soccer News. Jadi, siapkan kopi atau cemilan kalian, karena kita akan membahas semua yang menarik hari ini. Yuk, langsung aja kita mulai beritanya. Shin Tae-yong resmi diberhentikan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Keputusan yang diumumkan Ketua PSSI Erick Thohir demi kebaikan tim. Selama melatih sejak 2020, ia mencatatkan sejumlah prestasi, seperti membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dan 2027, serta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ia gagal mempersembahkan gelar, termasuk di Piala AFF 2020 dan 2024. Dalam 57 laga kompetitif, Shin meraih 26 kemenangan, 14 imbang, dan 17 kekalahan, dengan tim mencetak 106 gol dan kebobolan 75. Di bawah kepemimpinannya, peringkat FIFA Indonesia naik dari 173 ke 127. Ia juga berjasa mengembangkan pemain muda, seperti Rizky Ridho dan Pratama Arhan. PSSI secara resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong yang kontraknya diakhiri pada 6 Januari 2024. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyebut keputusan ini diambil karena adanya dinamika dalam tim. Meski sebelumnya dijadwalkan diumumkan pada 12 Januari 2024, PSSI lebih awal memperkenalkan Kluivert melalui unggahan di media sosial. Kluivert akan bekerja bersama dua asisten pelatih asal Belanda, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Alex Pastoor memiliki pengalaman melatih di Belanda, termasuk menggantikan Marco van Basten di AS Alkmaar, serta sukses membawa beberapa tim promosi dari Eerste Divisie ke Eredivisie, bahkan meraih gelar juara bersama Sparta Rotterdam. Sementara itu, Denny Lanzaat, mantan pemain timnas Belanda dengan 38 caps, lebih berpengalaman sebagai asisten pelatih dibandingkan pelatih kepala. Hasil pertandingan Sabtu 4 Januari 2025, Venezia versus Empoli skor 1-1, Tottenham versus Newcastle skor 1-2, Southampton versus Brentford skor 0-5, Man City versus West Ham skor 4-1, Crystal Palace versus Chelsea skor 1-1, Aston Villa versus Leicester City skor 2-1, Bournemouth versus Everton skor 1-0, Nice versus Rennes skor 3-2, Saint Etienne versus Reims skor 3-1, Minggu 5 Januari 2025 Lille versus Nantes skor 1-1, Lyon versus Montpellier skor 1-0, Strasbourg versus Auxerre skor 3-1, Angers versus Brest skor 2-0, Lens versus Toulouse skor 0-1, Fiorentina versus Napoli skor 0-3, Hellas Verona versus Udinese skor 0-0, Monza versus Cagliari skor 1-2, Leipzig versus Genoa skor 0-0, Brighton versus Arsenal skor 1-1, Fulham versus Ipswich skor 2-2, Liverpool versus Man United skor 2-2, Senin 6 Januari 2025, Marseille versus Le Havre skor 5-1, Torino versus Parma skor 0-0, AS Roma versus Lazio skor 2-0, Selasa 7 Januari 2025 Wolves versus Nottingham Forest 0-3, Bali United versus Persib Bandung skor 1-1, Jumat 10 Januari 2025, Barito Putra versus Persija skor 2-3, Malut United versus Madura United skor 0-1, Sabtu 11 Januari 2025, NAT versus AS Monaco skor 2-2, Fortuna Sittard versus Go Ahead Eagles skor 0-3, Borussia Dortmund versus Bayer Leverkusen skor 2-3, Lazio versus Como skor 1-1. Itu dia rangkuman berita sepak bola hari ini di Full Time Soccer News. Terima kasih sudah setia menemani saya Embun dalam membahas semua aksi, drama, dan cerita dari dunia sepak bola. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian langsung tahu kalau ada video baru dari kami. Saya Embun, undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan seperti biasa, tetap dukung tim kesayangan kalian, apapun hasilnya. Karena di sepak bola, yang terpenting adalah semangat dan kebersamaan. Bye-bye!